Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Serli Wulandari. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Bontang, jurusan Farmasi kelas 3, angkatan tahun 2018-2021. Kenapa sih memilih SMK 1? Alasan saya memilih SMK Negeri 1 Bontang karena akreditas sekolahnya yang bagus, termasuk sekolah favorit, karena juga termasuk dari dukungan orang tua, ada jurusan farmasinya, dan ekskulnya yang sangat aktif. Kenapa sih memilih jurusan farmasi? Alasan saya memilih jurusan farmasi karena farmasi itu kompleks dan terarah, termasuk bidang kesehatan dan termasuk juga usulan dari orang tua. Nah, di farmasi ini ternyata kita tidak belajar tentang obat saja loh. Maksudnya obat yang kita konsumsi saat sakit atau obat yang kita konsumsi saat kita sehat untuk menambah imun tubuh kita. Ternyata di farmasi kita juga belajar bagaimana cara pembuatan kosmetik atau skincare. Pelajaran farmasi apa sih yang kamu suka dan sebutin alasannya? Pelajaran farmasi yang paling saya suka adalah pelajaran farmakognosi. Kenapa? Karena di situ kita menghafal nama-nama Latin. Nah, nama-nama Latin ini juga tidak hanya berguna di lingkungan kita di farmasi saja, tapi di luar farmasi juga. Misalkan pada saat kita membeli produk jamu instan contohnya. Nah, biasanya dalam sebuah produk itu menggunakan nama-nama Latin untuk menuliskan ingredients-nya. Nah, misalnya kita membeli jamu instan, biasanya itu dituliskan misalkan curcuma domestica. Nah, curcuma domestica itu adalah kunyit dan tamarindus indica itu adalah asam jawa. Seperti itu. Dikarenakan adanya pandemi corona. Kira-kira nanti kedepannya mau gimana? Jika ada kesempatan, saya ingin mengetahui bagaimana sih kerja langsung di apotek itu, karena pada angkatan saya tidak ada PKL atau praktek kerja lapangan. Ada nggak sih keinginan kuliah D3 atau S1 di jurusan farmasi nanti? Ya, saya ada berkeinginan untuk lanjut D3 farmasi. Mengapa? Karena di D3 farmasi ini lebih memfokuskan kepada praktek. Kalau mau kerja langsung, apakah ingin kerja di apotek? Ya, saya ada berkeinginan untuk kerja di apotek. Karena seperti yang tadi saya sudah bilang sebelumnya, di angkatan saya itu tidak ada PKL. Saran buat yang mau milih SMK 1 jurusan farmasi. Nah, buat teman-teman yang ada niatan untuk masuk jurusan farmasi, kalian itu harus rajin belajar. Mengapa? Karena daya saing untuk masuk farmasi itu sangat ketat. Nah, yang kedua, kalian itu harus disiplin dan kuat mental. Mengapa? Karena guru-guru farmasi itu terkenal dengan kedisiplinannya. Nah, jurusan ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang sangat suka pelajaran kimia, biologi, dan matematika. Kehidupan kalian selama di SMK 1 jurusan farmasi gimana? Kehidupannya itu sama seperti siswa-siswa pada umumnya. Kita harus rajin belajar tentunya, sering begadang, terus banyak menghafal. Lalu untuk di jurusan farmasi, ini guru-gurunya seru-seru loh. Kenapa saya bilang seru? Karena biasanya pada waktu-waktu kosong kita itu guru-gurunya itu memberi kita motivasi dan memberi wejangan kita. Seperti awal-awal masuk sekolah, pada pengenalan biasanya kita diberi wejangan untuk rajin belajar. Karena biasanya untuk kalian-kalian yang mau ikut kuliah atau mau lanjut kuliah jalur SNPTN menggunakan rapor. Eskul apa sih yang pernah kamu ikutin? Ekskul yang pernah saya ikuti selama saya di SMK Negeri 1 itu pertama saya ikut ekskul voli. Nah, ekskul voli ini sangat aktif di SMK Negeri 1 Bontang. Nah, tiap tahunnya itu pasti ada turnamen antar sekolah. Yang kedua, saya mengikuti ekskul tari. Tari di SMK Negeri 1 ini juga sangat aktif. Nah, buat kalian-kalian yang mau ikut tari bisa juga masuk teater. Karena tari ini di bawah naungan teater, tapi juga bisa tidak usah masuk, tidak apa-apa. Nah, untuk kalian yang ingin mengasah bakat kalian di bidang seni, misalkan seni peran, suara, atau kalian bermain gitar, bisa masuk teater. Kira-kira nanti kalau kalian lulus, apa sih yang akan kalian kenang? Yang paling saya kenang itu pada saat mau praktek. Biasanya tuh kita saling pinjam-meminjam barang kalau mau praktek, entah itu jas lab, serbet, cawan, kalkulator. Terus pada saat jam istirahat biasanya juga kita tuh tukar-tukaran bekal. Nah, dan paling saya rindukan tadi pada jam kos, karena itu biasanya
pada jam kos kita menggunakannya untuk tidur atau memutar lagu. Pada saat jam kos ini biasanya kita tidur itu menggunakan tas menjadi bantalan atau kita saling tindih-menindih. Nah, dan kita tuh nanti bakalan kangen banget sama guru-guru farmasi yang asik-asik. Pilih dan jelaskan satu produk yang pernah kalian praktekkan dan kalian tertarik, senang atau bangga bisa meracik obat itu. Nah, awal pertama saya praktek itu awal-awal waktu dasar-dasarnya itu saya sangat bangga bisa meracik obat puyer. Mengapa? Di situ saya tahu bagaimana sih cara proses pembuatan obat yang saya minum pada saya sakit. Nah, tapi setelah saya mengenal cara pembuatan balsem, saya lebih suka membuat balsem. Mengapa? Karena proses pembuatannya yang mudah dan gampang. Tinggal menimbang bahan, lalu memasukkan ke dalam pot balsem dan meleburnya. Nah, dan selain itu juga sediaan balsem ini bisa kita gunakan sendiri loh. Sulit nggak sih praktikum di farmasi? Praktikum di farmasi itu tidak sulit selama kita mempelajarinya. Jadi usahakan sebelum kita praktek itu kita membaca-baca ulang lagi jurnal kita. Nah, biasanya juga sebelum praktek misalkan ada hal-hal yang perlu dijelaskan oleh guru, akan dijelaskan oleh guru terlebih dahulu. Apa aja sih kesulitan kalian dalam menjalankan praktikum? Kesulitannya itu ada beberapa alat yang tidak memenuhi standar. Terus misalkan itu membuat puyer. Nah, biasanya itu kalau teman lagi mengambil bahan mungkin karena dia panik karena waktunya semakin berkurang, jadi dia itu lari. Nah, biasanya kalau kita lagi buat serbuk itu, serbuknya akan terbang-terbangan seperti itu. Sulit gak sih menghitung dosis obat dalam praktikum? Sebenarnya menghitung dosis obat itu dalam praktikum tidak sulit. Mengapa? Karena sebelum kita mengerjakan resep itu, sebelumnya itu kita sudah diajari oleh guru kita. Nah, di lain itu juga kalian bisa menanyakan di lain waktu atau misalkan sehari sebelum kalian praktek, misalkan ada dosis perhitungannya yang kalian tidak tahu, kalian bisa menanyakan pada guru. Kuncinya kalian harus menghafal rumus. Apa aja sih yang harus disiapkan kalau mau masuk jurusan farmasi? Yang harus disiapkan pertama harus disiapkan mental. Nah, kalian harus juga bisa mengontrol emosi kalian, tidak boleh terlalu terburu-buru atau tergesa-gesa dalam mengerjakan suatu resep. Apa aja sih alat-alat yang harus disiapkan untuk praktek? Biasanya itu saya membawa jas lab, masker itu sebagai APD karena itu wajib banget untuk dipakai. Nanti kalau nggak pakai kena hukuman. Terus kalian juga wajib membawa alat untuk praktek. Biasanya itu terdiri dari plastik klip, kertas perkamen, lalu pipet, alat timbang, plastisin, dan kemasan-kemasan lainnya. Untuk mendapatkan alat-alat praktek dengan harga yang lumayan murah, kalian bisa membelinya lewat alumni. Biasanya itu kalau ada alumni separuh pasti ada yang tidak melanjutkan farmasi. Nah, kalian bisa membeli alat-alat dari alumni tersebut dengan harga yang murah dan alatnya masih bisa dipakai. Mahal nggak sih alat-alat yang harus dimiliki pribadi? Untuk alat-alat yang dimiliki pribadi itu relatif murah karena alat-alat yang mahal-mahal itu biasanya sudah disediakan oleh lab sendiri. Nah, kalau kalian ingin mendapatkan harga yang lebih murah, kalian bisa membelinya lewat alumni, bekas alat-alat yang dipakai alumni. Buku-bukunya gimana? Beli atau dipinjemin dari sekolah? Nah, biasanya buku-buku produktif yang untuk pelajaran produktif itu udah disediakan dari sekolah. Nah, khusus untuk buku praktek itu biasanya disediakan di lab. Nah, tetapi jika kalian tidak ingin mengantri atau ribet untuk mondar-mandir, kalian bisa membelinya sendiri di toko buku khusus untuk jurusan farmasi, atau mungkin kalian bisa membelinya di alumni, bekas alumni misalnya, dengan harga yang lebih murah tentu. Sekian dari saya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komennya. Nah, komennya kira-kira bisa berupa tentang motivasi apa yang mau dibahas, seperti motivasi kuliah, kerja, atau sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.